Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang target organ efek toksik. Setiap xenobiotik, bila memasuki tubuh organisme, akan terdistribusi sesuai dengan afinitasnya. Ada yang menyerang organ tertentu secara spesifik, misalnya iodium terhadap kelenjar gondok, ada pula yang menyerang organ lain, ataupun menyerang seluruh organ tubuh. Secara umum, toksisitas selektif dari zat kimia terjadi karena organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter, merusak zat endogen yang sangat organ atau bagian sehingga kehilangan fungsinya. Organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ yang lain. Organ yang mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. Efek toksik adalah hasil sederetan proses hingga adanya perubahan fungsional yang disebabkan interaksi bolak-balik atau reversibel antara zat asing atau xenobiotik dengan substrat biologi. Bahasan ini membagi efek toksik berdasarkan respon di jaringan utama dan organ manusia, yaitu sistem pernafasan, kulit, hati, darah, dan sistem kardiovaskular, sistem kekebalan tubuh, sistem endokrin, sistem saraf, sistem reproduksi, dan ginjal serta kandung kemih. Hal ini sesuai dengan jalur utama paparan, pengangkutan, dan penghapusan racun dalam tubuh manusia. Seperti dibahas sebelumnya, racun dapat dihirup melalui sistem pernapasan atau diserap melalui kulit. Senyawa yang tertelan melalui sistem pencernaan biasanya melewati hati. Toksisitas sistemik dibawa oleh darah dan melalui sistem getah bening ke berbagai organ dan dapat mempengaruhi sistem endokrin, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Akhirnya, ginjal dan saluran kencing merupakan target organ efek toksik yang akan dibahas di sini antara lain sistem saraf, darah, liver, jantung, serta ginjal. Sistem saraf terdiri dari susunan saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang, dan susunan saraf periferi, yakni semua di luar sistem saraf pusat yang terletak di periferi. Sistem saraf ini fungsinya sangat kompleks dan bersama dengan sistem endokrin mengelola semua fungsi tubuh. Neurotoksin juga sangat beragam, sehingga efek dapat timbul pada bagian-bagian tertentu saja atau pada sel-sel yang spesifik saja. Untuk dapat memahami kerusakan saraf, perlu diketahui bahwa fungsi saraf utama adalah mentransmisikan impuls lewat sel-sel saraf. Sel saraf yang satu tersambung dengan yang lain atau tersambung dengan sel organ seperti otot melalui suatu sinap atau junction. Stimulus dapat melalui sinap ini dengan menggunakan transmitter yang didapat pada sinap. Dengan demikian, ada dua mekanisme racun saraf, yakni gangguan pada transmitter dan gangguan pada aktivitas keluar masuknya ion natrium dan kalium sepanjang akson saraf, sehingga impuls elektrik terganggu. Xenobiotik yang meracuni saraf disebut neurotoksik, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu racun yang mengganggu neurotransmisi, racun yang menyebabkan saraf kekurangan oksigen atau hipoksia sampai anoksia, dan racun yang merusak sistem saraf secara fisik. Yang kedua ada darah. Sistem hematopoietik adalah sistem yang membentuk sel-sel darah dan berfungsi dalam respirasi seluler. Racun dapat mengganggu pembentukan sel maupun fungsi dari sistem ini. Sistem hematopoietik terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Eritrosit yang mengandung hemoglobin berfungsi mentransfer oksigen dari paru-paru ke jaringan dan membawa kembali karbon dioksida ke paru-paru untuk ekskresi. Leukosit melindungi tubuh dari segala infeksi dan benda asing. Trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Berbagai racun dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut dan terjadi keadaan tidak normal. Penyebab hematotoksitas dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar, yakni kelainan yang didasarkan atas kelainan kuantitas dan kualitas sel darah, serta dilihat dari sistem transport gas dalam sel darah. Yang pertama,
Dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sel darah, penyakit atau gejala keracunan dapat digolongkan atas dasar beberapa racun lingkungan, seperti berkurangnya trombosit atau trombositopenia, hilangnya sel darah putih yang polimorfonuklear atau agranuloktosis, tidak dibentuknya sel darah atau aplastik anemia, dan pansitopenia, hemolitik anemia atau hemolisis sel-sel darah, dan leukemia atau kanker darah. Dilihat dari sistem transport gas, ada 3 kelainan utama, yakni berkurangnya suplai oksigen, sel atau jaringan tidak dapat memanfaatkan suplai oksigen karena sel keracunan, dan lain-lain gangguan darah. Keadaan di mana sel atau jaringan kekurangan oksigen disebut keadaan hipoksia. Hipoksia dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni tersumbatnya atau kelumpuhan saluran pernapasan sehingga oksigen tidak dapat memasuki peredaran darah, dan suplai oksigen berkurang akibat transfer oksigen oleh hemoglobin terganggu. Racun dapat melumpuhkan saluran pernapasan, sehingga terjadi hipoksia. Selanjutnya akan dibahas dua kondisi di mana hemoglobin tidak dapat berfungsi normal, yakni akibat terikat dengan karbon dioksida dan nitrat-nitrit. Hemoglobin yang terikat dengan karbon dioksida disebut karboksi hemoglobin. Keadaan ini merupakan contoh yang paling dikenal. Mekanisme terjadinya karboksi hemoglobin didasarkan afinitas karbon dioksida yang lebih besar terhadap hemoglobin dibanding oksigen. Yang ketiga ada liver. Hati atau liver secara normal terletak di bagian kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia dan menerima semua hasil absorpsi usus lewat pembuluh darah balik vena dari usus yang akhirnya terkumpul dalam satu vena besar, disebut vena porta. Dapat dimengerti bahwa vena porta ini berisi banyak nutrien, di samping semua xenobiotik berasalkan usus. Selain darah dari usus, hati juga menerima darah balik dari ginjal dan tungkai bawah. Darah yang memasuki hepar 70% berasal dari vena porta, sedangkan 30%-nya lagi datang dari aorta sebagai arteri terbesar di dalam tubuh untuk vaskularisasi hati. Akibat dari keadaan anatomi dan faal hati, dapat difahami bahwa hepatotoksikan akan lebih toksik bagi hepar bila masuk per oral dibandingkan apabila masuk melalui inhalasi atau dermal. Karena tugas detoksikasi terutama dilakukan oleh hati, maka apabila terjadi metabolit yang lebih toksik atau lebih reaktif, maka hepar ini pula yang pertama-tama menderita efek toksiknya. Efek ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi hepar seperti gangguan pada metabolisme dan penyimpanan hidrat karbon, metabolisme hormon zat buangan dan xenobiotik, sintesa protein darah, formasi urea, metabolisme lemak, dan formasi empedu. Yang keempat ada jantung. Sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas dari cairan yang ada di seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari dua sistem, yaitu sistem jantung dan fasa darah. Sistem sirkulasi darah dimulai dari jantung yang berfungsi untuk mempompa darah yang kemudian dialirkan melalui aorta dan diteruskan ke cabang-cabang pembuluh darah. Sistem kardiovaskular berhubungan erat dengan darah, di mana masing-masing darah memiliki tugas atau fungsi sendiri-sendiri dan saling berkaitan satu sama lain. Jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskular. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, di mana pada saat memompa jantung, otot-otot jantung atau miokardium yang bergerak. Selain itu, otot jantung juga mempunyai kemampuan untuk menimbulkan rangsangan listrik. Ada 3 bentuk penyakit kardiovaskular, yakni yang pertama, penyakit jantung koroner atau serangan jantung adalah penyakit pembuluh darah yang mensuplai jantung. Pembuluh darah ini disebut pembuluh darah koroner. Aterosklerosis adalah penyebab paling umum dari penyakit jantung koroner.
Aterosklerosis adalah pengerasan dan penyempitan pembuluh arteri koroner jantung oleh pembentukan plak atau kerak dan penyumbatan. Yang kedua, ada penyakit cerebrovaskular adalah penyakit pembuluh darah yang mensuplai otak. Implikasinya meliputi transient ischemic attack atau kerusakan sementara pada penglihatan, kemampuan berbicara, rasa atau gerakan. Yang ketiga, penyakit vaskular perifer atau penyakit arterial periferal adalah penyakit pembuluh darah yang mensuplai tangan dan kaki yang berakibat rasa sakit yang sebentar datang dan pergi, serta rasa sakit karena kram otot kaki saat olahraga. Yang terakhir ada ginjal. Efek terhadap ginjal sangat dipengaruhi oleh faal ginjal sebagai organ ekskresi. Semua buangan yang berbentuk cairan atau larutan akan dikeluarkan dari ginjal. Tetapi, ginjal juga mempunyai tugas untuk menjaga homeostasis tubuh. Misalnya, cairan dan beberapa jenis gula akan diserap kembali. Ginjal juga meregulasi tekanan darah, metabolisme vitamin D, dan lain-lainnya. Efek toksik pada ginjal dapat berupa gagal ginjal akut dan kronis. Beberapa di antaranya termasuk senyawa merkuri organik, antiinfeksi seperti sulfonamida dan vankomisin, antineoplastik, adriamycin atau terapi kanker, dan mitomycin C, imunosupresan siklosporin A, analgetik dan antiinflamasi acetaminophen, enfluran, dan litium digunakan untuk mengobati gangguan pada sistem saraf pusat. Beberapa logam, termasuk kadmium, timbal, merkuri, nikel, dan kromium, bersifat nephrotoksik. Beberapa zat yang berasal dari bakteri atau mikotoksin dan tumbuhan, terutama alkaloid, bersifat nephrotoksik. Ini termasuk aflatoksin B, sitrinin, alkaloid pyrrolizidin, dan ruparotroksin B. Hidrokarbon terhalogenasi nephrotoksik meliputi bromobenzen, kloroform, karbon tetraklorid, dan tetrafluoroetilen yang diangkut ke ginjal sebagai konjugat sistein. Etilen glikol dan dietilen glikol membahayakan ginjal karena biokonversinya terhadap oksalat yang menyumbat tumbulus ginjal. Selanjutnya adalah review jurnal. Jurnal yang akan direview di sini yaitu berjudul Efek Toksik Formalin Terhadap Gangguan Fungsi Hepar. Formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Seringkali penggunaannya tidak diketahui kadarnya, sebab tidak terdaftar dan tidak terpantau oleh Depkes dan Balai POM setempat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPOM menunjukkan masih ada beberapa makanan yang mengandung formalin seperti mie basah, bakso, ikan asin, dan tahu. Formalin yang masuk dalam tubuh melampaui ambang toksik akan bereaksi ke hampir semua zat di dalam sel dan menekan fungsi sel, kemudian menyebabkan kematian sel dan akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Formalin yang tidak termetabolisme dapat bereaksi dengan tetrahidrofolat dan memperantarai metabolisme single atom karbon. Atom karbon yang dihasilkan merupakan elektrofilik dan dapat bereaksi kuat terhadap makromolekul, termasuk DNA dan protein. Juga bereaksi kuat terhadap nukleofilik, membran sel yang akan menyebabkan meningkatnya produksi senyawa reaktif oksigen spesies dalam tubuh. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif dapat menyebabkan terjadinya reaksi peroksidasi lipid membran, oksidasi protein termasuk enzim dan DNA, yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan oksidatif dan karsiogenesis.